Selamat pagi, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas pada ibadah hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Pemberita firman pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa, MTH. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan iman kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebagai nats pembimbing kita, terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 berkata buat kita sekalian, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan,
Marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup kami, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, persiapkan Alkitab yang menjadi renungan kita yang terambil dari Injil Lukas
pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelum kita membacanya, merenungkannya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus berkuasa dalam hati, pikiran, pendengaran kami di saat kami akan membaca merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, dan ajarkan kami dengan penuh ketaatan dan kesetiaan memberlakukan itu di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepadanya karena kasih dan kemurahannya kita boleh berjumpa walaupun melalui ruang virtual, tapi percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menghadirkan akan suasana persekutuan memuliakan namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 9
ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-36 dengan tema identitas Yesus. Catatan pertama buat saudara dan saya adalah mari kita memperhatikan apa yang disebut transfigurasi atau pemuliaan Yesus. Transfigurasi atau pemuliaan Yesus, sebenarnya Injil Lukas hendak menegaskan bahwa lewat pemuliaan ini hendak memberikan suatu tekanan yang memperlihatkan siapa Yesus sesungguhnya dan apa tujuan dan misi Yesus di tengah-tengah adanya transfigurasi atau pemuliaan ini. Saudara, ketika membaca ayatnya yang ke-35, melalui pemuliaan Yesus itu hendak menekankan tentang keberadaannya Dia sebagai Mesias yang selama ini dinanti-nantikan. Ketika ada suara yang memperkatakan, inilah anakku, menandakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus di tengah-tengah dunia ini, yang hendak membawa misi, membawa berita sukacita, membawa makna kehadiran kerajaan Allah yang menghadirkan damai sejahtera dan sukacita yang percaya kepadanya. Sekaligus saudara-saudaraku, melalui transfigurasi atau pemuliaan ini hendak memberikan tekanan bahwa melalui misinya Yesus akan mengalami masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Yesus akan mengalami yang namanya penganiayaan sekaligus kematian, dan puncak dari misinya itu adalah kebangkitannya. Sehingga dengan pemuliaan, dengan transfigurasi memperlihatkan siapa sesungguhnya Yesus itu, yang adalah Allah yang hadir di tengah-tengah dunia, yang hendak memperlihatkan kuasanya dan kemuliaannya bagi dunia ini. Kemudian melalui bacaan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dari Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Mungkin saudara dan saya bertanya-tanya, lewat transfigurasi ini, lewat pemuliaan ini, muncul dua sosok tokoh nabi dalam perjanjian lama. Dua nabi, dua tokoh yang sangat terkenal bagi umat perjanjian lama. Tentunya kehadiran dua tokoh, dua nabi ini terus memperlihatkan suatu makna atau simbolik dari transfigurasi Yesus atau pemuliaan Yesus ini. Mari saudara-saudaraku, kita melihat sosok yang pertama bernama Musa. Saudara-saudaraku, kita tahu jika kita membaca kitab Keluaran, kita bisa mengetahui bahwa Musa adalah nabi yang menerima hukum Allah secara langsung, yang juga ketika menerima hukum Allah itu, ketika dia turun, mukanya bercahaya. Bahkan dia juga mengalami yang namanya puasa 40 hari 40 malam ketika dia berjumpa dengan Allah. Saudara bisa melihatnya dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Kita bicara tentang Musa, eksodus dari Mesir menuju tanah perjanjian, di bawah pimpinan Musa hendak memperlihatkan bagaimana janji Allah yang hendak membebaskan umat Tuhan pada masa lampau, membawa mereka ke tanah perjanjian. Ada pembebasan, ada penyelamatan, dan itu artinya memaknai misi Kristus yang sudah diberitakan itu, yaitu juga membebaskan, menyelamatkan umat manusia dari derita belenggu dosa. Sosok yang kedua ketika terjadi transfigurasi yaitu pemuliaan Yesus, seorang tokoh bernama Elia. Saudara, kalau membaca kitab baik 1 Raja-Raja maupun juga kitab 2 Raja-Raja,
Elia adalah seorang nabi yang diangkat hidup-hidup ke surga. Saudara bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ini memaknai bahwa Yesus setelah kematiannya dia bangkit. Dan dia kembali ke surga, berkuasa menyatakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah makna-makna dari transfigurasi ketika Elia hadir. Ia juga seorang tokoh yang berjalan 40 hari 40 malam ke gunung Allah. Saudara bisa melihatnya 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8. 40 hari 40 malam ketika bicara tentang Musa, bicara tentang Elia, Yesus mengalami angka 40 hari 40 malam dalam misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, dalam puasanya, untuk memaknai ada penderitaan, ada penganiayaan dan sekaligus kematian, dan puncak dari semua itu adalah kemuliaan Yesus dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara tentang dalam bacaan kita ini, murid yang ikut bersama dengan Yesus, yang sekaligus menyaksikan transfigurasi atau pemuliaan Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus disebut soko guru. Pertanyaan buat kita saudara-saudara sekalian adalah, mengapa 3 murid ini yang diajak? Karena ketiga murid ini adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Ketika Yesus membawa mereka, baik Petrus, Yohanes, Yakobus, sebenarnya ada maksud di balik mereka dihadirkan oleh Yesus bersamanya, yaitu hendak mendidik dan memahami akan misi Allah di tengah-tengah dunia, yaitu mengalami yang namanya penderitaan, mengalami kematian, dan sekaligus juga agar ketiga murid ini, soko guru ini, menyaksikan di balik penderitaan dan kematian Yesus ada kemuliaan yang nyata. Itu disaksikan, sehingga ketiga murid ini sungguh-sungguh memahami bahwa kehadiran Yesus bukan berbicara soal kerajaan duniawi, tapi kerajaan yang sesungguhnya yang diberitakan oleh Yesus untuk membawa manusia bersamanya kelepasan dosa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekaligus juga memperlihatkan keegoisan para murid. Ketika mereka menyaksikan, saudara-saudaraku, perhatikan dalam bacaan kita, mereka begitu asik menikmati pemandangan yang luar biasa, yang memenuhi suasana damai, memenuhi suasana sukacita, kegembiraan dalam hati mereka. Mereka hendak mendirikan 3 kemah, menandakan bahwa mereka lupa bahwa di bawah sana ada banyak orang-orang yang menantikan Yesus untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Melalui bacaan kita ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang hendak kita renungkan dalam kehidupan keimanan kita bersama? Yang pertama, saudara-saudaraku, ketika terjadi transfigurasi, terjadi pemuliaan Yesus, terjadi perubahan dalam diri Yesus, juga akan merubah kehidupan kita tak kala kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita setia, kita taat kepadanya, itu akan membuat terjadi perubahan dalam hidup kita yang seutuhnya. Kita dimanusiakan kembali karena ada perjumpaan dengan Sang Mesias itu. Kemudian catatan yang kedua adalah kita juga mau diajarkan bahwa ketika kita mengikuti Yesus, bukan saja kita hanya memikirkan kesenangan sesaat, hanya memikirkan kegembiraan-kegembiraan yang meliputi suasana hati kita seperti yang dialami oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus ketika menyaksikan transfigurasi Yesus.
Tetapi kita juga harus disadarkan mengikut Yesus itu adalah salib yang siap kita pikul. Mengikut Yesus itu adalah via dolorosa yang siap kita emban dengan berbagai kenyataan-kenyataan yang bisa membuat hidup kita tidak nyaman. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, itu juga menjadi kesaksian supaya saudara dan saya tidak hanya menikmati Yesus dalam kehidupan gedung-gedung gereja. Kita hanya menikmati sukacita kita hanya dalam persekutuan-persekutuan. Tetapi bagaimana saudara dan saya keluar dari gedung gereja, keluar dari sekat-sekat persekutuan sebagai anak Tuhan, untuk bersaksi kepada dunia di sana yang juga harus merasakan transfigurasi Yesus, agar mereka dapat melihat dan menyaksikan damai sejahtera Allah yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku, walaupun dalam kondisi suasana yang kita alami karena pandemi ini, tidak membuat kita, tidak menghalangi kita untuk menyatakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah dunia lewat transfigurasi, bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Dengarkanlah Dia, maka saudara akan mengalami perubahan hidup. Dengan iman yang tangguh menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kini selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, karena bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami menyerahkan bangsa dan negara NKRI ini ke dalam kasih setia Tuhan. Melalui pemerintah yang ada di pusat,
Pemerintah di setiap daerah bersama-sama dengan aparat keamanan baik kepolisian dan TNI untuk menjaga akan keutuhan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Dan Tuhan kiranya juga memberikan semua pejabat-pejabat tinggi maupun yang terendah, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mempertahankan NKRI ini Tuhan, sehingga ada keutuhan, saling menghargai sebagai anak bangsa. Kami mendoakan ya Tuhan Yesus, proses vaksinisasi yang terus berjalan dengan segala keterbatasan, Tuhan sempurnakan Tuhan yang berkuasa dalam vaksin ini Tuhan, sehingga memberikan dampak positif untuk menguatkan kondisi menghadapi virus COVID. Kami mendoakan para petugas-petugas medis agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan prima dan kesabaran dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk merawat para pasien, khususnya pasien COVID. Kami mendoakan ya Tuhan Yesus akan gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya gerejamu yang ada di Indonesia, gerejamu GPIB, terlebih Jemaat Immanuel WR Supratman, bersama-sama dengan Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, khususnya Bali NTB, Lembaga Gereja Yayasan Kristen, untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati seluruh kegiatan baik secara daring maupun luring, Tuhan sempurnakan, menopang baik daya dan dana, memberkati semua para presbiter di GPIB, khususnya para diaken penatua yang ada di Immanuel Supratman, bersama-sama dengan para pelayan dan pengurus Pelkat, bersama-sama dengan komisi-komisi, pengajar-pengajar, BPPJ, tim multimedia, karyawan dan koster, diberikan hikmat bijaksana dalam tugas tanggung jawabnya di jemaat Tuhan. Mereka yang berada dalam kesetiaan kepadamu Tuhan, Engkau berkati hidup mereka semua. Hamba-Mu juga mendoakan para gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, para pelayan firman dan sakramen khususnya di jajaran GPIB, terlebih hamba-Mu bersama dengan keluarga yang Tuhan hadirkan di jemaat ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan prima, sukacita melayani-Mu, dan juga kehadiran rekan yang ikut ambil bagian, baik Bapak Pendeta Sony dan Pendeta David bersama keluarganya, dan proses perupaan Vikaris Jonathan. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah masa-masa sulit karena pandemi ini. Berkati kebutuhan hidup mereka, berkati kesehatan mereka. Ajarkan mereka untuk selalu berserah dan berharap dan berkarya di tengah kondisi, dan tidak mudah menyerah oleh karena keadaan ini. Orang-orang tua kami di masa tua mereka, baik ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah, di dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang hadir bersama dengan mereka. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul, Tuhan topang. Mereka yang bersukacita karena usia kelahiran dan perkawinan, atau sukacita yang mereka rasakan, ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan Bapa dalam sorga akan perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun membimbing kami, agar hidup kami hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kegiatan-kegiatan jemaat Tuhan di tempat ini, kami percayakan semua dalam kendali dan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Dengarlah firman-Nya dari Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.